Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesya Mevince Putri dengan NIM B1B221041. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku politik. Dalam dunia politik, kita akan sering mendengar dengan adanya budaya politik dan perilaku politik, di mana perilaku politik merupakan bagian dari suatu budaya politik. Karena dalam perilaku politik akan menghasilkan budaya politik yang mampu menumbuhkan suatu peristiwa-peristiwa yang muncul dalam suatu politik. Menurut Ramlan Subakti, perilaku politik kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik adalah sebagai salah satu aspek dari ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur, dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideologi, dan tingkat partisipasi politik. Secara teoritis, perilaku politik dapat diurai dalam 3 pendekatan utama, yakni melalui pendekatan sosiologi, psikologi, dan rasionalitas. Perilaku politik cenderung mempunyai budaya politik. Menurut Almond dan Verba, budaya politik adalah sikap orientasi yang sangat khas dari warga negara terhadap sistem politik dan keanekaragaman bagiannya, serta sikap-sikap perilaku warga terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem politik itu. Pengertian perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung ataupun secara tidak langsung. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notuat Mojo, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Dan selanjutnya yaitu pengertian politik. Kata politik sendiri berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya kota atau negara, dan theta yang berarti urusan. Kata politik pertama kali digunakan oleh Aristoteles yang awalnya disebut zoon politikon. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warga negara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara ataupun pemerintahan. Baik, selanjutnya pengertian perilaku politik. Perilaku politik adalah dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Perilaku politik bukanlah merupakan sesuatu hal yang berdiri sendiri, namun, perilaku politik seseorang itu dipengaruhi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa keadaan alam, kebudayaan masyarakat setempat, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Berkaitan dengan perilaku politik, sesuatu yang perlu dibahas adalah sikap politik. Sikap mengandung 3 komponen, yaitu kognisi berkenaan dengan ide dan konsep, afeksi menyangkut kehidupan emosional, sedangkan konasi merupakan kecenderungan bertingkah laku. Maka sikap politik dapat diartikan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik. Sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut, dengan munculnya sikap tersebut, maka dapat diperkirakan perilaku politik akan muncul juga. Selanjutnya, perilaku politik yang ada di Indonesia. Sebagai studi kasus di Indonesia saat ini, saya berkecenderungan melihat pembangunan politik melalui sudut pandang organisasi atau struktur politik. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran yang sangat besar terhadap kualitas pelayanan publik. Jika peran pemerintah terhadap rakyat yang diperintah tidak semata-mata menguasai saja, tetapi juga melayani. Pemerintah harus konsisten
selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, Indonesia belum bisa menerapkan secara benar bagaimana birokrasi berjalan. Di Indonesia, birokrasi kini dijadikan sebagai sebuah komoditas baru bagi aparat pemerintah dalam mencari uang di belakang meja. Sedikit-sedikit main uang apabila ingin cepat. Makin besar jumlahnya, makin cepat birokrasi itu selesai. Dan hal ini belum bisa diantisipasi melalui sistem yang ada. Hal ini tentu berdampak besar terhadap rakyat yang dilayani oleh pemerintah. Rakyat bukan dilayani tetapi melayani. Hal tersebutlah yang mendorong adanya penurunan pembangunan politik di kalangan pemerintah dalam hal birokrasi. Contohnya, baik dari sistem yang kurang bisa meminimalisir waktu dalam hal birokrasi sehingga terkesan lama dan main uang bila ingin cepat. Kemudian dari sikap dan etika aparat pemerintah yang seharusnya melayani bukan ingin dilayani. Contoh perilaku politik warga negara yang merupakan perwujudan dari politik partisipatif antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pemilihan umum. Yang kedua, mengikuti berbagai jajak pendapat. Yang ketiga, mengikuti rapat, musyawarah, dialog, debat publik, dan sebagainya berkaitan dengan masalah bersama. Yang keempat, melaksanakan demokrasi secara damai, baik dalam bentuk penolakan maupun dukungan. Yang terakhir, memberikan masukan, pendapatan, saran, dan kritik terhadap pemerintahan. Contoh sikap positif politik dalam bidang politik, kita harus mewujudkan perilaku antara lain. Yang pertama, menampilkan perilaku politik sesuai Pancasila. Menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang sendiri. Penyelenggara negara dan warga negara mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, serta kerakyatan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari sikap-sikap menghalang-halangi orang yang akan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai yang terbaik dan sesuai untuk bangsa Indonesia, serta tidak melecehkannya ke perilaku politik yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara. Lahirnya lembaga swadaya masyarakat sebagai kontrol sosial maupun sebagai input terhadap kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemilu yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilihnya, misalnya berkampanye, menjadi anggota perwakilan rakyat, menjadi pemilih aktif, menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan sebagainya. Dan juga munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output pada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan sebagainya. Contoh partisipasi politik masyarakat Indonesia. Yang pertama, membentuk atau ikut bergabung dalam ormas, orpol, ornop, dan LSM atau NGO. Yang kedua, mengikuti pemilu baik dipilih maupun memilih. Yang ketiga, adanya kelompok-kelompok kontemporer memberi warna pada sistem input dan output pemerintah seperti petisi, demo, protes, dan petisi. Yang keempat, memberikan suara pada pemilu. Yang kelima, terlibat kampanye. Yang keenam, membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan. Yang keenam, melakukan diskusi politik. Yang ketujuh, menjalin komunikasi pribadi dengan pimpinan politik atau pejabat pemerintah. Yang ke-8, dengar pendapat antara masyarakat dengan anggota DPR. Yang ke-9, pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD 1, 2, atau DPR pusat. Yang ke-10, protes, yaitu kegiatan menentang sesuatu. Dan selanjutnya petisi, yaitu permohonan resmi kepada pemerintah. Dialog pembicaraan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pokok bahasan tertentu. Demonstrasi, yaitu pernyataan proses yang dikemukakan secara massal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.